Ya, musik ready Ibu Nindi. Coba dipanggil Mbak Putri Raisa. Oke, mari kita mulai saja ya untuk kelas 10-2. Ini ada yang pertama itu pakaian adat dari Banten dengan penampil Almira Novia Tunggal. Silakan. Ini udah kayak Dimas Diajeng ini ya. Oke, oke. Mencerminkan kesederhanaan, harmoni dengan alam, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Warna hitam atau biru tua pada baju pangsi, baju kelelawar melambangkan kecintaan pada alam. Pakaian ini dilengkapi dengan kancing. Pakaian adat ini kami buat dengan bahan dasar plastik berwarna hitam. Kancing yang berbahan dasar styrofoam dan penambahan motif merak khas Baduy yang berada pada Bismillahirrahmanirrahim serta pakaian adat ini. Sekian. Ya, terima kasih untuk anak Mbak Resa. Kita ulik. Nah, Apa ini, Bu? Mas, Mbak, kenapa dikasih biru-biru biar apa ini? Oh, biar lebih Oh, dari asalnya gitu. Memang harus gitu ya. Ini dari apa tadi, Kak? Kertas apa ini? Dari bukan kertas karton biasa. Ya, kalau ini kertas karton. Ini dari apa? Oh, perca. Kalau perca itu setahu saya nyambung-nyambung, ini nggak nyambung, perca bukan? Sisanya, Bu. Oh, sisanya. Oh, iya. Tapi konsep perca itu petok-petokan, jadi sambung-sambung. Ini untuk cantik. Tujuannya apa ini semua? Untuk mendaur ulang sampah yang banyak, jadi kita didaur ulang agar menjadi bahan yang ringan. Ini tadi pakaian adat mana? Baduy. Memang nggak ada topinya gitu, nggak model. Saya pakai caping. Oh, caping. Belum kepikiran bikin caping dari kresek? Iya. Ya, meletre ya. Oke. Iya. Oke, cantik, pinter, oke, kreatif. Terima kasih, tepuk tangan. Boleh balik ke kelasnya. Musik Mbak Nini. Jangan menjadi Oke, mari kita lanjutkan. Ada baju adat yang kedua adalah pakaian adat Sunda ditampilkan oleh Al-Kaisu Musiroto. Sudah siap? Siap? Yang mau nyanyi silakan. Manuk dan Geli. Besarnya kumpul jauh di awan-awan. Oke.
Kami dari kelompok 2 membuat baju adat Menak dari Jawa Barat. Menak. Ya. Yes. Baju adat Menak merupakan pakaian adat bangsawan Sunda dari Jawa Barat yang berasal dari masa kerajaan Sunda. Istilah Menak sendiri merujuk pada gelar bangsawan atau pangeran, dan pakaian ini mencerminkan status sosial tinggi para pemakainya. Persatuan dari Megamendung, Garuda, dan Gunungan berarti persatuan tercipta ketika orang-orang bisa tetap tenang, saling menguatkan, dan bergerak ke arah tujuan yang sama. Cukup. Megamendung yang mana Megamendung? Mana? Oh, itu Mega dan Mendung ya. Oke, ini Gunungan. Ini? Oh iya. Ada maknanya pasti. Ini burung Garuda. Ini ya, halo, ini yang namanya perca ya. Ini nih sambung-sambungan dari kain-kain kecil, itu udah namanya perca. Ini kainnya siapa saja? Mbak Uti, Ibu. Oh, ada luritnya. Oke. Memang ciri khasnya dari tadi nggak ada atasnya ya, nggak ada penutup dari tadi. Enggak. Oke. Mana tadi? Banten. Mana? Sunda. Menak. Bacanya Menak apa Menak? Menak. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, kembali ke kelasnya, iringin musiknya. Nyanyi dong yang bisa, silakan. Kan Manuk Dadali. Betul. Nggak perlu gandengan. Ya, oke. Ayo Bu Nita. Bu Nita tolong dipegangi itu. Kelompok yang ketiga ini adalah pakaian adat daerah istimewa Yogyakarta. Wih, tepuk tangan membawa keistimewaan Yogyakarta. Suang, ayo nyanyi. Iya. Wah ini dia, itu udah kayak Pragawati kan? Iya, iya. Itu motifnya apa ya Bu ya? Oke. Tepuk tangan. Iya. Oke. Wah, monggo. Ini dia istimewa Yogyakarta, monggo dijelaskan Mbak. Busana adat daerah istimewa Yogyakarta berangkat dari sejarah Keraton Yogyakarta pada abad ke-18. Ketika pakaian digunakan sebagai penanda status sosial, etika, dan tata nilai masyarakat Jawa. Dalam perkembangannya, busana ini memuat filosofi kesederhanaan, kedisiplinan, serta keluhuran moral yang tercermin melalui bentuk dan motif batik seperti parang dan kawung yang melambangkan keteguhan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Kelompok kami mengadaptasi konsep busana tersebut dengan memanfaatkan plastik bekas sebagai inovasi berkelanjutan sekaligus respons terhadap meningkatnya akumulasi sampah plastik global yang sulit terurai dan menyebabkan degradasi lingkungan. Integrasi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat diharmonikan dengan solusi kreatif terhadap masalah ekologis modern. Oke, ayo Mbak, kita dekati. Di atas ini namanya apa Mbak Cantik? Namanya siapa? Namanya Signa. Ini namanya apa? Kembang goyang. Oh, kayak lebaran ya, ada kembang goyang. Cunduk mentol. Biasanya jumlahnya harus ganjil ya setahu saya. Ini 5, oke lah, kadang 7. Terus sebentar. Ini tadi Bu Nanti tertarik dengan ini. Ini dari anu loh Bu Nanti, bekas beras.
Ini maksud apa bisa cerita? Parang rusak atau parang belum rusak? Parang. Ayo, semua. Parang kritis bukan lah, ya kan? Parang apa? Parang semua. Bu Yuni, ini apa motifnya? Parang barok. Kalau udah tanya ahlinya aman, ya kan? Oke. Terus kreatif banget ini dari Allah ya. Wayangnya propertis ya. Ini tidak bikin ya. Pinjam atau beli? Oh iya, nanti dikembalikan. Terima kasih gitu ya. Oke, tentu siap membawa dari Jogja. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Jogja. Kelas 10-2. Bagor-bagor itu bisa jadi jari. Oke, terima kasih cantik, boleh kembali. Ya. Mari kita lanjutkan penampilan yang keempat. Ini adalah pakaian tradisional adat Bali yang ditampilkan oleh Monica Ayu. Silahkan. Ayo Bali. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk dari Bali. Pakaian adat Bali selalu menekankan kesucian, baik dalam warna maupun cara memakainya. Pakaian adat Bali memadukan warna dan bentuk secara seimbang sebagai simbol harmoni kehidupan. Kebaya melambangkan simbol kelembutan dan keanggunan yang terbuat dari plastik bekas yang dihiasi dengan pecahan sidi dan manik-manik. Kamen melambangkan etika dan tata susila yang terbuat dari beberapa potongan kain perca. Selendang melambangkan kesetiaan serta batas antara energi positif dan energi negatif. Oke, ini sangat menjiwai. Namanya siapa cantik? Monica, pinter nari Bali. Ada darah Bali dari bapak atau ibu? Boten. Emang khusus nari Bali? Oh, kami ikut Bu. Bisa ibu dipakai kalau ada lomba. Sebentar saya lihat. Ini kan resep jelas ya. Resep putih dipercah. Ini sisanya apa ini? Kain brokat ini? Punya siapa ibunya? Nah. Oh, ambil. Penjahit karena ada kelihatan ini agak laris ya kain-kainnya ya. Cuma-cuma. Oke. Kreatif. Ini nggak ada ya. Kalau perempuan Bali nggak ada ya. Mana? Oh ini Kak Sidi. Ya Allah. Sidi tahun 90-an itu jahit. Sekarang jadi barang sok-sokan Bu. Ya Allah. Oke. Terima kasih Monica dan Mbak siapa? Selin. Nah, telah membawa Bali ke sini. Boleh kembali ke kelas. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Sambil bermain Kak Monica. Ayo siap Mbak. Tepuk tangan.
Kebaya encim adalah salah satu jenis kebaya tradisional yang berasal dari budaya peranakan Tionghoa di daerah Betawi, Jakarta. Dengan filosofinya secara keseluruhan, pakaian ini melambangkan kedewasaan, keceriaan, kearifan lokal, serta aturan dan tuntunan leluhur. Izin menjelaskan bagian dari gaji. Oke. Pada bagian kebaya, terutama pada bagian tepian kebaya, menggambarkan motif alam seperti bunga dan daun. Kami menggunakan plastik untuk bahan dasar kebaya, dan pada bagian lengan, kami menggunakan sisa renda, dan pada motif bunganya, kami menggunakan tutup botol yang dilelehkan lalu dibentuk sedemikian rupa. Kreatif luar biasa. Tepuk tangan ini. Pada bagian rok, kami menggunakan karung bekas yang sudah kami bersihkan, lalu dilapisi menggunakan plastik berwarna kuning, lalu menghiasnya menggunakan kertas metalik, dan kami desain dengan sedemikian rupa. Wow, yes. Selain menjaga tradisi, cara ini juga mendukung kelestarian lingkungan dan menumbuhkan kreativitas dalam memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bernilai budaya dan ekonomi. Ya, tepuk tangan yang meriah. Menjelaskan dengan sangat detail, jadi tidak jadi bertanya ini Bu Ning karena sudah dijelaskan. Tapi tadi saya pikir saya ini gini, kresek kuning ke, ya buat tutup nunggu kresek juga, ternyata ini bukan kresek ya yang ini ya. Bukan, iya kirain tadi. Oke. Warnanya bagus banget ya. Iya, perpaduannya cantik Mbak Putri. Terus ini dari apa tadi? Tutup lampu. Yes, tutup botol sampai seperti itu, keren. Ini udah kayak noni Betawi ya. Tinggal abangnya nanti kemana? Oh, masih jualan cilok ya. Baik, terima kasih kelompok 4. Oh 5, ya. Luar biasa kreatifnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Ya, boleh kembali dengan ondel-ondelnya. Yuk. Warnanya. Semoga yang kreatif-kreatif itu bisa desainer terkenal. Wah, selevel Ivan Gunawan atau siapa gitu ya. Oke, amin ya kan. Ini dari kelompok terakhir. Semoga dipanggil Mbak Putri. Ini pakaian ada dari kota Semarang yang ditampilkan oleh Maya Abiola Rinjari. Silakan. Ayo semuanya diberikan Tepuk tangan yang meriah. Semarang kali ini banding. Melumpat neng tengah jogan wes tak wanita jaring aku setia tekan dalam selewengan iya 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 jangkrik genggong Tepuk tangan. sepi uang Oke. Kasih. yang kita paling Semoga mulau ke tengah. tiwas edan rakelakon yang ngerucak Nanas, yuk. ojo ditambah Kebaya Semarangan merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa sejak abad ke-15 sampai 16. Baju kuning, keemasan, dan motif kain bawah mencerminkan pengaruh budaya pesisir dan kota pelabuhan. Warna merah pada kebaya melambangkan semangat, keberanian, dan keanggunan perempuan di Semarang. Alasan kita memilih bahan plastik untuk pakaian adat kebaya Semarang yaitu untuk mengurangi pencemaran limbah plastik sekaligus merawat warisan leluhur. Ayo kita cek. Itu dicek. Oh, dicek putih. Iya. Pakai pilok.
Apa? Biasa. Ya. Nempel yo ternyata. Terus yang warna hitamnya itu pakai Oh, hitamnya pilok, yang merah cat biasa. Kalau ini kresek ya. Ini tentu akan dibobelkan. Oh, oke. Ya, ini kertas biasa yang kertas kasih sini. Semarang itu ada sesuatunya ya. Konde. Cunduk betul juga boleh Semarang sama kan ada sama. Oke, cantik. Ya, ada sembirat-sembiratnya kayak hitam gitu loh, baju bagus. Kayak baju brokat dan manikon mana. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir dari 10. 2. Ya. Jangkrik genggam paling lirik sepi uang. Yen ngetan paling ulon liwas edan ra kelakon. Yen ngerucak onanas ojo ditambahi. kelas 10-4 ini kita temanya pakaian adat dari daerah Kalimantan nih. Iya, ya. Dayak, tapi bukan dayaan ya. Oh iya, bukan ya. Oke, langsung saja ya Bu. Yang kelompok yang pertama ini adalah pakaian adat Ta'a. Ya, yang diperankan, yang ditampilkan oleh kelompok Ta'a. Yang ditampilkan oleh Riza Tifa Azizah Rahmadani. Silakan teman-teman, ayo diberikan tepuk Ayo, tepuk tangan untuk kelas 10-4 kelompok 1. Musiknya apa ini? Indi? Oh, itu Kalimantan kok Melayu. Itu Kalimantan Melayu. Betul-betul Kalimantan. Tepuk tangan yang meriah ini untuk kelas 10-4 nomor 1. Lihat pokoknya udah langsung Kalimantan. Ya, PH-nya. Dan Dayak nggak mungkin Jawa ini ya. Kalimantan. Itu bulu ayamnya siapa ya coba? Itu kasihan bulu ayamnya. Oh, mentoknya sopo ini. Wah, kesakitan ini mentoknya. Tepuk tangan. Ya. Wih, sotek-sotek. Iya. Hati-hati nih kenal itu. Ini dari sini kaki. Kari tartar apa barbar sih Kalimantan tartar ya? Tartar. Oke. Ya mixnya. Oh, tepuk tangan. Iya. Disotek aku rambutnya. Oke, monggo bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10-4 menampilkan baju adat Dayak Ta'a. Baju adat Dayak Ta'a adalah busana khas perempuan Dayak, hanya yang menampilkan keanggunan sekaligus kekuatan budaya Kalimantan. Busana ini biasanya terdiri dari atasan hitam berhias warna cerah seperti merah dan kuning yang membentuk motif alam serta simbol kepercayaan Dayak. Roknya terbuat dari plastik kresek dengan pola tradisional yang mencerminkan keharmonisan manusia dan alam. Dilengkapi dengan gelang dan penutup kepala berumbai bulu angsa, busana Ta'a menghadirkan tampilan elegan, penuh karakter dan sangat memukau. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ya, ini menjiwai sekali ya. Untuk kelompok 1. Nih, desainer kan menjiwai. Ikut-ikutan pakai. Tapi mau apa angka? Jualnya apa? Banyak, oke. Ini punya siapa banyaknya? Punya? Ada temen yang punya angsa di rumah, terus dia punya beli angsa. Oh ya Allah, jika dalam kondisi itu kalau nyabutin, kasihan. Penyiksaan nanti kamu kena. Oke, ini bukan Ya, ibu saya tuh dulu kan SMK-nya di sana Bu. Jadi sebelum saya lanjut tuh udah kayak gini terus nggak mau pakai di rumah. Oh ya, dianggap barang bekas gitu ya. Oke. Daripada dipakai Bu. Tuaan ini sama kamu ya? Iya. Oke. Iki sekolah itu jadinya apa itu? Itu perawan bekas Bu. Perawan bekas. Iya. Oke. Oke. Nah ini itu dari Karang Taruna bikin baju oklek. Aku khawatir ini dari itu loh, panel-panel yang bingkisan, dicopot, ya enggak ya? Oh enggak, siap. Oke, siap. Resep ya? Iya. Ini. Itunya sama Bu. Oke. Kayaknya ya enggak ya? Oke. Apa mana Mbak Sinti pakai Mbak Putri Resa? Kreatif ya ininya. Oke. Dayak banget kamu. Oke. Cantik juga kayak orang Dayak. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali dengan musik monggo Bu Nindi. Jangan dilepas dulu ya. Nanti foto bersama. Oke, selamat kembali ke kelas. Tepuk tangan. Oke, di kejauhan sana sudah siap dipanggil Mbak Putri Resa, monggo. Cerah sekali liriknya. Yang kedua, ini ada pakaian adat Antakusuma yang ditampilkan oleh Auliana Sito. Kalimantan mana ini? Timur. Kalimantan Timur. Silakan. Teman-teman diberikan tepuk tangan yang Yang meriah. nomor ya untuk kelompok 2. Buah bolok. Buah bolok beranjak papan, dimakan mabuk, dibuang sayang. Sambut itu kumpulkan, rumah-rumah jabut itu lestarikan. Kuasa mudah diperang, dimakan tenang, dibuang sayang. Tepuk tangan yang meriah ya. Melambai-lambai. Untuk menyaksikan kisah lama, ruang kerombongan nyaman. Jalannya harus pelan-pelan. Anak satu itu sobek ya. Balik. Oke. Musim menyerang lawan Rapi. bersama Rapi. datang gerangan. Ya. Pelan-pelan jalannya ada sobek. Kami mempersembahkan baju Antakusuma sebagai pakaian adat khas dari Kalimantan Timur, khususnya berasal dari suku Kutai. Nama Antakusuma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu anta yang berarti lapisan dan kusuma yang berarti bunga. Jadi, secara makna, Antakusuma dapat diartikan sebagai lapisan bunga yang menggambarkan keindahan, kehalusan, dan keagungan pemakainya. Itu. Ayo dijelaskan coba pakaian-pakaiannya dari mana ini bagiannya. Yuk, monggo dijelaskan. Sendiri. Kalau dari atas. Kalau di Jawa kan namanya sunduk. Kalau di sunduk ya. Kalau di Kalimantan kita apa itu namanya? Googling dulu. Oke, terus ke bawah bahannya apa? Kas biasa. Oke, ke bawah.
Lidi, oke. Kak Yora kalian ada pokok no? Oke. Sini, dijelaskan. Oh ya, terus bawahnya, bawah. Iya. Iya. Ya, ini Mbak Putri Reza dari khas Kalimantan, mau laki-laki mau perempuan itu gini ya. Iya, ada kain untuk siap kayak tari perang gitu. Ini kamu jalannya hati-hati ya. Ya, perpaduan warnanya cantik ya Mbak Reza, setuju ya. Ya, kuning dan merah. Mungkin besok next time kuning dan hijau. Nah, oke. Terima kasih sudah tahu. Oh, ini sengaja gini ya. Ibu Yuri ini sengaja nih bolong-bolong, nggak tahu kan? Kan biar ini sebagai baju bekas maksudnya. Iya enggak sih? Hah? Iya enggak? Oh iya. Ya mau bisa kok. Oke, nah ini bolong. Oke, terima kasih sudah tampil dengan cantik. Boleh kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, monggo pelan jalannya. Yang cantik-cantik udah tampil. Dari jauh kita mau lihat ada yang ganteng-ganteng juga mau tampil. Tepuk tangan ini, monggo Mbak Putri Reza dipanggil. Yang terakhir yang ketiga adalah pakaian adat Pingbabar yang ditampilkan oleh Setio Dwiantoro. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan. Yang mana nih? Ya memang pakaian Kalimantan laki-laki itu seperti ini ya. Siap perang ya. Ya. Namanya perang dong. Namanya perang. Ya gagah. Woi, busuknya gagahmu. Woi. Keren. Bagus. Mau cerita Mbak? Ya. Tahan napas. Busana Pingbabar dari Kalimantan Tengah memiliki filosofi penghormatan terhadap alam dan leluhur, serta melambangkan keberanian, kekuatan, dan identitas budaya. Pembuatan busana adat Pingbabar dari bahan daur ulang dilakukan untuk menggabungkan dua tujuan, yaitu melestarikan budaya lokal dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Le, Mas Sopon Setio. Coba joget Kalimantan saya samu jajan. Perang. Oh. Gak ada musuhnya. Dewe latihan. Wah, itu. Tuh bedanya perang sama tinju. Lucu kan ini ya. Ayo diceritakan Mbak. Yo, cerita. Bahannya resep semua ini. Ya Bu, bahannya dari atas ada kardus, terus plastik, ada kertas metalik,
Oh, itu orang bulu ya. Oke. Ya, itu pedangnya sekelompok. Dari kertas, Ya. dari Jadi ini ada dua saja. Apanya? Orang kayu harus daging. Jadi ini bahannya cuma dua ya. Kresek sama iya kartu sama kertas itu. Oke, Setio, kamu pakai chef kan? Oh iya, takutnya. Tapi memang pakaian Kalimantan laki-laki memang seperti itu. Ya. Oke, terima kasih kelompok 3 udah gagal. Jangan lupa busungkan dadanya. Iya, tepuk tangan. Boleh kembali ke kelasnya. Iya. Oke, sudah sampai di sana. Siap-siap kelompok 4 mau dipanggil Ibu Reza. Putri monggo. Baik, kita panggil saja kelompok yang keempat dengan pakaian adat Taan ini sama ya, lagi ya kelompok 1 tadi yang ditampilkan oleh Afifah Musyaharani. Beri tepuk tangan yang meriah. Iya, tepuk tangan. Ini udah kayak untuk Indonesia dari Kalimantan gitu ya. Iya. Kalimantan. Boleh balik. Ya, bagus. Tepuk tangan. Lalu dijelaskan monggo. Detailnya seperti apa Mbak? Silakan. Baju Ta'a dan sampai Sapat adalah pakaian adat dari suku Dayak di Kalimantan Timur dan Utara. Baju Ta'a untuk perempuan dan sampai Sapat untuk laki-laki. Makna Ta'a adalah keanggunan dan wibawa wanita, sementara sampai Sapat melambangkan keberanian dan status pria yang tercermin dalam warna, bentuk, dan motifnya seperti warna-warna cerah, hiasan burung enggang, harimau, serta penggunaan bahan alami. Secara historis, pakaian ini menjadi sambungan budaya, sosial, dan kedekatan dengan alam, serta dulunya terbuat dari bahan alami seperti kayu. Sudah? Itu apa saja bisa dijelaskan? Ya, ambil bagian ini, bagian itu, gitu. Dari atas. Dari atas, Dari bulu. ya ini dari bulu ayam. Oh, ayam Bu. Ayam siapa gitu? Ayam siapa? Oh, beli ayam. Aku bisa berhenti gitu. Oh iya. Posisinya mati atau masih hidup waktu nyabutin? Waduh ini, wah, khawatir kan ini. Waduh. Selanjutnya ini ikan kepalanya dari kayu vanila sama kertas hitam. Oke, bawah. Di sini bajunya terbuat dari karung bekas. Ini terus ini dari Kesel. gede. Terus di sini juga tali. Ini dari kertas vanila juga. Terus ini juga terbuat dari
berapa ini bunyinya lumayan banyak ya. Iya, ini aku curiga saya ini. Oke lah, semoga ayamnya baik-baik saja ya. Nah, terima kasih sampai pematang ayamnya. Ini boleh pakai propertis bendera, nggak boleh sampai kanan ya. Ya, oke, terima kasih kelompok 3. Oh 4 ya sudah membawa dari Kalimantan Timur, tepuk tangan. Oke, boleh kembali ke kelasnya, jangan lupa jangan saling dulu. Monggo. Masih ada 2 kelompok lagi. Monggo Mbak Putri Reza dipanggil. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang kelima ini ada pakaian adat Sangkarut yang ditampilkan oleh Afif Aditya. Silakan. Kalimantan mana ini? Tengah, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Mari beri tepuk tangan. Sambil tutang dan daun, biar mundur dan maju. detail-detailnya Mbak. Baju adat Sangkarut dari suku Dayak Kalimantan Tengah merupakan simbol identitas budaya yang penuh makna. Baju ini dulunya terbuat dari rotan atau kulit kayu, tapi sekarang Sangkarut dimodifikasi menjadi lebih modern. Bentuknya sederhana, berupa rompi atau atas-atas lengan dihias dengan pola garis-garis dan warna-warna alam. Busana ini sering dipadukan dengan ikat kepala dari aksesoris khas Dayak. Busana ini mencerminkan hubungan harmonis masyarakat Dayak dengan alam sebagai sumber kehidupan. Secara keseluruhan, Sangkarut tidak hanya berfungsi sebagai pakaian adat, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap kearifan lokal dan spiritualis masyarakat Dayak. Oke, tepuk tangan. Ya, ini dia pakai celana pendek, Bu. Ya, aman ini. Ini memang ciri khas Kalimantan, jadi kan ininya. Ya, itu. Keresek semua ya, Pak? Keresek semua. Bulu lagi ini. Dari kertas. Kertas justru menyerupai bulu. Ya. Kertasnya bekas plastik ya? Iya. Iya, oke. Ini sebenarnya tadi propertis ya. Itu dari apa? Semoga hilang ya nanti. Ya. Oke, ini kain biasa. Terang dulu dong radio. Ayo, 1, 2, 3. Woi, tepuk tangan. Kurang bahaya kan? Nyapet loh. Oke, terima kasih kelompok 5 dari 10. 4. Boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Silahkan musiknya Ibu Indi. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Sambil tulang dan daun, biar mundur dan maju, bahaya dan selendang, ilmu itu kaham. Oke, monggo Mbak Putri Reza penutupnya ini dari 10-4.
kelompok. Ya, monggo dipanggil. Kelompok 6 ini pakaian adat suku Dayak Meratus yang ditampilkan oleh Hanif Nabil. Beri tepuk tangan. Yang meriah di kelompok 6. Yuk nyanyi semuanya pasti bisa. Empat bisa. Oke. Empat bisa, satu belum masak, masak sabiki di burung bari-bari, masak sabiki di burung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kan curupan, bengkok dimakan api, apinya kan curupan. Nama batis kutu bikin bidawang, nama batis kutu bikin bidawang. Sekarang terpisah, satu belum masak, masak sabiki di burung bari-bari, masak sabiki di burung bari-bari, mangga lepok, tak kayu bengkok, bengkok dimakan. Silahkan diceritakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baju kulit balung patinan adalah baju adat Dayak Meratus yang dibuat dari serat alam sebagai simbol kedekatan dengan hutan dan luhur. Pakaian ini dipercaya memberi perlindungan spiritual dan ritual, sekaligus menandakan dari kelompok tadi kesadaran dan kekuatan bahaya tercermin dari ketangguhan serta nilai kebiasaan masyarakat Meratus. Ya gitu. Coba dari ujung rambut. Ayo Mbak Putri kita dekati Mbak Putri. Dua dewe godhong. Godhong nongko apa godhong apa kuwi? Nah, godhong nongko lah. Kudu garing ya. Musik. Iki apa? Oh, bukan biji-bijian. Coba kalau biji. Maninya mani dari mana? Berarti bukan bekas kan masih bagus kamu pakai. Waduh, dipaksa dipoto ya Mas. Kasihan. Oke, terus ini kresek, kresek apa? Ini raffia ya? Oke. Ini kresek biasa. Warnanya coklat karena kresek warna ini. Siapa yang pernah lihat kresek warna ini saat ini? Aku belum tahu. Yakin nih? Tenanan? Ya Allah. Oke, Fix, belum pernah lihat kan? Ini warnanya raffia untuk ini. Oke, kresek lagi. Celana enggak ya? Oke. Celananya apa coba? Ada apa kamu? Pegangnya gini bawahnya. Coba. Oh, ini pegang dulu. Kamu angkat bukan? Oh ya, coba yang apa tadi? Ya, terima kasih ya. Kelompok 6 ditutup dari Kalimantan Selatan. Selatan dulu. Oke, tepuk tangan dan jangan lupa semua kesini untuk foto bersama. Oke. Sekarang terpisah, satu belum masak, masak sabiki di burung bari-bari, masak sabiki di burung bari-bari, mangga lepok, tak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tak curupan, bengkok dimakan api, apinya tak curupan. Nama batis kutu di bawah, nama batis kutu. Terima kasih. Nanti karena diawali dengan pembukaan maka diakhiri dengan penutupan. Di bulan bahasa dengan semangat Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Ya mungkin begitu saja, karena ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada keperluan. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, pagelaran karya populer dan kebiar bulan bahasa tahun 2025 SMA Negeri 1 Pengasih resmi kita tutup. Itu saja, tadi tampilnya sudah digambar ya.